Dialog Khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM. Baik, lanjut Pak, masih ada waktu nih. Dari sisi manfaat, apa yang diharapkan BPJS Kesehatan terhadap implementasi kebijakan ini di FKTP? Maka Pak. Baik, yang pertama kita harapkan peserta JKN semakin banyak yang melakukan pengisian screening riwayat kesehatan atau SRK ini. Tadi yang kita sampaikan di awal bahwa dengan mengisi itu risiko penyakit pada peserta dapat ketahui lebih dulu gitu ya. Kemudian meningkatkan kontak antara FKTP dengan peserta terdaftar. Jadi bisa itu ada kontak sehat, bisa juga kontak sakit. Biasanya kan orang cuma berobat datang kalau lagi sakit aja. Tetapi kalau kontak sehat dia datang kemudian dapatkan penyuluhan kesehatan gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, sekedar gambaran aja, ya, Pak. Kenapa kemudian kita mewajibkan? Karena waktu pas zaman kita sunah itu ya, itu cuman 28,8% sampai 20 Juni 2025. Begitu kita mandatori dimulai September itu capaian SRK di Kabupaten Bogor udah mencapai 94,87. Jadi lumayan atuh Abah, perbedaannya hampir 70%, hampir 70% ya gitu. Jadi memang kudu diwajibkan. Kalau gitu bagaimana Pak, berdasarkan data terakhir tadi, bagaimana capaian pelaksanaan SRK hingga pertengahan tahun 2020? Yang tadi saya bisa sampaikan yang 28,8% gitu ya. Tapi dengan adanya mandatori ini dia per 1 September udah 94,87%. Baik. Kalau gitu jenis penyakit apa saja Pak yang menjadi fokus dalam screening riwayat kesehatan ini? Baik, mengulang tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ini sebenarnya screening ini untuk mendukung Permenkes 3 tahun 2023. Fokus screening riwayat kesehatan ini ada 14 jenis penyakit tadi. Mungkin bagi pendengar teman FM, ya saya ulang, yang pertama screening penyakit gula, diabetes mellitus, hipertensi, stroke, ischemic heart disease ya, atau penyakit jantung, betul yang tadi, talasemi, kanker payudara hingga anemia. Itu kan. Baik, kembali kepada Ibu, Bu. Masih banyak ada waktu nih, Bu. Ibu Dr. Elis, bagaimana nih Bu respon peserta JKN terhadap kebijakan wajib mengisi SRK ini, Bu? Mangga, silakan, Bu. Ya. Setelah mandatorikan, maka pasien-pasien itu akan mengisi. Nah, ketika mengisi itu kan akan muncul hasil dari screening itu. Nah, dari hasil screening itu kan kami dari fasilitas kesehatan tingkat pertama jadi paham pasien-pasien itu kami kebanyakan itu ke arah mana gitu kan. Jadi kalau misalnya di statistik itu diabetes itu sekitar 20%. Nah, kalau misalnya masih 5% di fasilitas kesehatan tingkat pertama, berarti ada dua kemungkinan. Ini screeningnya yang belum maksimal atau pasiennya menjawabnya tidak benar atau bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya screening ini kita tuh lebih mudah untuk memetakan diri dan bagaimana nanti promotif preventif supaya pasien-pasien penyakit kronis, pasien-pasien penyakit tidak menular itu bisa dikendalikan dari awal. Ya, pasien-pasien peserta BPJS Kesehatan itu paham dia itu masuk ke kategori mana dan dia harus ngapain gitu. Diharapkan seperti itu, Abah. Oke, kalau gitu apa bentuk edukasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh klinik kepada peserta agar mau melakukan screening secara mandiri, Ibu? Mangga. Ya. Nah, kalau pasien datang ke klinik berobat itu sudah pasti sudah melakukan screening. Nah, yang kita sampaikan adalah bagaimana dia memotivasi anggota keluarga yang lain untuk melakukan screening. Dan diminta untuk mengirimkan ke admin dari di klinik kalau di tempat kami ya. Nah, dari situ kita akan paham, oh keluarga ini banyak yang cenderung ke diabetes. Kalau misalnya dari keluarganya sudah ada yang diabetes,
diabetes, bagaimana anak cucunya tidak diabetes. Berarti pola hidupnya yang harus dikelola dari sedini mungkin, supaya tidak harus orang tuanya diabetes, anak cucunya juga diabetes. Kalau gitu Ibu bilang anak cucu dan ini, kalau diabetes itu emang penyakit yang menular atau seperti apa, Bu? Gini, kalau seseorang diabetes, keturunannya itu mempunyai risiko lebih tinggi. Risiko lebih tinggi daripada yang keluarganya tidak diabetes. Ya? Tetapi ada orang tuanya yang tidak diabetes, kalau keturunannya itu gaya hidupnya tidak baik, ya bisa juga jadi diabetes. Oke. Baik Ibu, selanjutnya dari hasil SRK yang sudah dilakukan, apakah klinik menemukan banyak peserta dengan resiko penyakit tertentu, Bu? Ya, paling tidak kami sekarang sudah bisa memetakan pasien-pasien itu dari mulai obesitas, ya bisa mengelola supaya menjaga berat badannya, menurunkan berat badannya secara bertahap. Bagaimana dia 4J. Jenis makanannya, jumlah makanannya, jadwal makanannya, kemudian jurus masaknya seperti apa, kemudian pasien dari mulai pre-diabetes bagaimana tidak lanjut menjadi diabetes. Nah, itu harus dikelola dari mulai awal, dari mulai ketahuan. Kalau tidak dilakukan screening, nah mereka itu tidak paham, tidak merasakan. Ada juga yang bertanya, aku kan tidak merasakan apa-apa, kenapa ya harus screening? Tidak merasakan aku kesemutan atau sering kencing atau berat badannya turun drastis. Nah, tanda-tanda seperti itu justru akan muncul kalau biasanya diabetesnya sudah parah. Ya, kalau misalnya masih awal-awal, apabila prediabetes itu nyaris tidak ada tanda-tandanya. Makanya diabetes hipertensi itu kan dikatakan silent killer. Dia itu pembunuh pelan-pelan tanpa dirasakan. Jadi jangan nunggu ada keluhan baru merasa perlu untuk screening. Baik Bu, kalau gitu menurut Ibu apa manfaat terbesar bagi penerapan SRK ini bagi klinik dan bagi masyarakat secara umum, Bu? Masyarakat itu akan paham ya bahwa dirinya itu ada di posisi mana, ya. Apakah dia sehat banget, apakah sudah mulai tekanan darahnya tinggi, atau mulai obesitas, ya, yang sekarang obesitas itu sudah dimasukkan kepada sindroma metabolik dengan segala konsekuensinya di kemudian hari. Nah, apabila dia paham, dia harus berupaya mensiasati, mencari solusi. Bagaimana kalau sehat tetap sehat, bagaimana kalau sudah mulai ada gejala ke arah mana tidak lanjut, bagaimana kalau sudah diabetes tidak tambah parah, bagaimana kalau sudah parah masih tetap dia produktif, bisa hidup tidak tergantung dengan orang lain, masih bisa mencari nafkah buat keluarganya, masih bisa memberikan manfaat, gitu. Baik, kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, bagaimana strategi kantor cabang dalam mendorong peserta agar aktif melakukan pengisian SRK setiap tahunnya, Pak? Mangga. Baik, yang pertama memberikan konten edukasi di media sosial, kemudian melalui sistem ya, dengan sistem pada saat mereka mau mobil JKN menggunakan itu kan pasti ada warning bahwa Anda belum melakukan screening. Kemudian selain itu juga kami juga melakukan sosialisasi, jadi sosialisasi itu ada pemberian informasi langsung maupun tidak langsung. Kalau yang langsung itu kami melakukan namanya ada sekalian pengumuman ini atau yang ada BPJS keliling. BPJS keliling itu kita lakukan di kecamatan dan desa. Jadi biasanya kita kalau mau itu udah kasih tahu dulu, Pak Desa, nanti kita mau tanggal sekian nih, kita minta jadwal, gitu datang. Nanti desa memberikan informasi ke warga. Ini ada BPJS kesehatan nih, datang kalau mau ngurus kartu, mau menanya-nanya, silakan gitu. Nah, pada saat itu juga kami menyampaikan terkait dengan pengisian SRK itu. Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM.